Sudah nampak layarnya kakak-kakak? Oke, sudah Kak. Siap, Sudah, sudah Kak. Kak. Sudah, Sudah. siap. Oke, baiklah kakak-kakak, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK tahun 2024. Nah, selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, kemarin kan kakak-kakak sudah dijelaskan pada Kak Okta dan kakak-kakak admin lainnya bahwa PPKG PJOK ini kita tidak menggunakan Bapak Ibu, tapi menggunakan kakak-kakak. Jadi maupun Bapak Ibu nanti akan terbiasa kita menggunakan kakak-kakak ya. Oke, sekarang pengenalan fasilitator. Saya Monica Putri, SPD. Saya itu mengajar di SD Negeri 15 Sekolah Mandor B. Nah, saya menjadi fasilitator karena sudah duluan ikut daftar selama 3 bulan kakak sebelumnya, dan kami ditugaskan untuk mendiseminasikan ke kakak-kakak sekalian. Jadi tugas kami selama 6 bulan, 3 bulan pembelajaran, nanti kakak juga akan melakukan pembelajaran 3 bulan, dan 3 bulannya saya mendampingi kakak-kakak untuk sampai di titik terakhir. Semangat ya kakak-kakak. Nah, ini perkenalan diri. Nanti kakak-kakak bisa tulis di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak, dan jelaskan alasannya. Contohnya, misalnya nama kakak, terus nama benda. Nah, contohnya saya nih, nama Monica. Misalnya saya bilang nama bendanya kertas, alasannya biar bisa ditulis hal-hal yang bermanfaat. Jadi selama mengikuti PPKG PJOK, saya dapat banyak ilmu-ilmu bermanfaat. Nah, contohnya seperti itu ya kakak-kakak. Bisa dimengerti kakak-kakak? Siap, mengerti. Oke, boleh ditulis di kolom chatnya kakak-kakak. Boleh silakan kakak-kakak. Tulis nama, kemudian nama bendanya, kemudian alasannya. Tulis namanya dulu kakak-kakak. Bola. Siapa nih yang nulis bola nih?
Bisa terbaca ya nih. Oke. Bisa dibaca ya. Kak Endang. Muridku. Kak Umi. Oh, Kak Tri benar, karena bisa dimanfaatkan untuk menulis. Oke. Kak Emi tinta. Oke. Boleh kali ya, saya minta satu orang untuk Nah, boleh Kak Vivi. Kak Vivi boleh ada suaranya, Kak? Iya, Nah, iya. boleh. Kita ini ya perkenalan ya satu sama lain ya, biar lebih Baik Kak, baik. oke. Silakan Kak. On cam Kakak? Iya boleh on cam. Kalau bisa on cam. Semuanya juga ya, kalau bisa ya. Nah, kan? Baik Kak, terima kasih buat waktunya. Ya. Perkenalkan nama saya Vivi Feini Palid, SPDK SPD. Saya menulis di situ bendanya itu emas. Alasannya kalau emas itu kan dia tuh kuat. Kalaupun dibakar di api, dia akan tetap lebih kemilaunya tuh lebih kelihatan justru. Jadi seperti itu juga kita walaupun di tengah himpitan apapun itu kita harus punya mental yang kuat, bisa bertahan sehingga kita bisa memajukan tugas kita sebagai fasilitator, calon-calon fasilitator PJOK. Semangat! Semangat ya, selalu semangat Kak Vivi ini. Boleh tepuk tangan buat Kak Vivi. Masya Allah. Ya, emas semakin panas semakin berkilau ya Kak ya. Boleh Makin glowing. semakin Ya. glowing. Oke, boleh selanjutnya Kak Herwin boleh kali ya Kak Herwin. Kak Herwin atau Kak Fiza nih ya? Kalau emas-emasnya Mas Jawa tuh makin panas bukan makin berkilau, Kak. Waduh. Makin gosong. Beda emas itu, Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiza Herwin. Saya bertugas di SDN 9 Teluk Kedai. Saya tadi menuliskan bendanya adalah air. Alasannya kenapa air? Ya, karena air itu sesuatu yang tidak mahal-mahal amat, tapi banyak dibutuhkan orang. Artinya air itu berharga dan banyak dibutuhkan orang. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Kak Erwin. Ya, sangat bermanfaat ya. Hidup tanpa air itu susah. Jadi sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih Kak Erwin. Selanjutnya kita saling perkenalan aja ya. Boleh Kak Tri Widyastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tri Widyastuti. Saya bekerja di PKIP Anajia, Kecamatan Sungai Raya. Saya memilih pena karena bisa dimanfaatkan untuk menulis informasi apapun agar bisa selalu dibaca. Begitu juga saat diseminasi ini, apapun informasi yang didapat bisa ditulis menggunakan pena dan dituangkan di buku tulis. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tri. Ya, betul ya. Pena itu sangat memberikan, apalagi kok kita selalu membuat schedule, catatan-catatan kecil itu pasti menggunakan pena. Oke, terima kasih Kak Tri. Selanjutnya boleh Kak Emi. Mana nih Kak Emi? Kak Emi Sumiati. Berarti saya ambil Oke, dari terima kasih Kak Monika. Maaf saya mungkin agak ribut backgroundnya, sedang ada pertemuan. Nama saya Emi Sumiati Suwoyo SPD. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Sungai Ambawang. Benda yang sangat berarti bagi saya adalah tinta. Karena walaupun di era modern ada rekod, ada HP, ada kamera, ataupun ada benda modern lainnya, bagi saya apapun sejarah yang terbaik adalah dicatat atau dibukukan menggunakan tinta, karena itu bisa menjadi sejarah untuk kita dan untuk anak didik kutipan juga kita. dimasukkannya langsung ya. Begitu Kak Monika. Kutipan juga. Terima kasih Kak Emi. Wah, di tengah kesibukannya masih nyempat untuk Zoom. Makasih ya Kak. Kenapa? Oke, selanjutnya boleh Kak Transisu. Halo Kak Transisu. Ya, siap. Nah, boleh nih Kak. Benda apa nih? Oke, perkenalkan nama saya Transisu. Saya bertugas di SMP 13 Satap Sungai Kakap. Kalau saya tadi memilih bendanya itu kamera, Kak. Karena bagi saya kamera itu memang sangat penting karena untuk menyimpan hal-hal yang memang kita anggap penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai memori cadangan kita juga. Karena kan terkadang kala kita bisa lupa juga tuh. Jadi kita dengan menggunakan kamera kita bisa menyimpan berupa foto, gambar-gambar ataupun video yang dimana itu bisa kita informasikan dari foto ataupun video yang kita rekam berkaitan informasi dan dapat kita bagikan kepada orang lain berkaitan informasi tersebut atau gambar tersebut agar lebih akurat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Transisu kamera ya. Langsung ini ya, rekamannya tuh langsung real gitu ya. Jadi sangat siap. Biar lebih akurat. Iya, lebih akurat gitu. Oke, itu gambaran Kak Transisu, dia memilih kamera. Selanjutnya boleh Kak Umi, ada Kak Umi? Halo Kak Umi. Ada ya Kak Umi ya? Oke, kita lanjut yang lain dulu. Kak Eka, ada Kak Eka? Kak Eka Fitria? Iya ada. Kak Fitri di sini. Iya, Eka Fitria. Oke, Kak Fitri, boleh Kak Fitri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eka Fitria Ari Utari. Asal sekolah saya SDN 8 Rasojaya. Ini maaf nggak bisa on cam soalnya lagi di perjalanan. Oke, nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak. Iya. Ini dibacakan kah materi yang tadi? Iya, Kakak memilih benda apa? Pakaian. Okay. Iya, saya memilih pakaian. Kenapa saya memilih pakaian? Karena pakaian itu sangat diperlukan oleh
seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi semua orang sangat memerlukan pakaian, baik itu dari balita sampai lansia, semua menggunakan pakaian yang akan melekat di badan masing-masing. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Fitria. Iya. Pakaian ya, salah satu kebutuhan. Iya, udah kebutuhan. Iya, Kakak memilih pakaian tadi ya, cukup Iya. ya inspiratif karena dapat melindungi dan juga mempercantik diri ya Kak ya. Iya. Selanjutnya boleh Kak Abasia, Maaf ya Mbak ya, saya lagi nggak bisa kamera, lagi di jalan, mungkin agak ribut ya. Oke. Saya tadi memilih bendanya pohon kelapa, di mana saya lihat pohon kelapa itu banyak yang bermanfaat dari dirinya. Jadi yang saya harapkan dalam diseminasi PJOK ini, ilmu yang saya dapatkan dapat saya tularkan ke teman-teman yang lain, dan saya akan mengimplementasikan ke peserta didik, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya maupun peserta didik yang akan saya ajarkan nanti. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Basia memilih pohon kelapa ya, karena bagian kelapa mana sih yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat ya Kak. Iya, harapannya seperti itu. Iya, semoga. Betul. Lanjut Kak Endang. Ada Kak Endang? Halo Kak Endang. Mana Kak Endang nih ya? Tidak ada ya. Ini Kak Romansyah. Itu tadi. Enggak ya kakak-kakak ya, Kak Romansyah pengen masuk ini. Oke. Kak Endang ada tadi? Nggak ada. Halo Kak Endang. Oh, mungkin kesibukan. Tadi ada Kak Endangnya. Ujian tuli. Kak Endang. Oke. Kita lanjut saja ya kakak-kakak. Oke, kita sudah perkenalan diri. Lanjut. Nah, ini agenda kita selama 2 JP atau 90 menit ke depan. Ya. Nah, di sini apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak nih, apa sih tujuan selama ini nih ada pelajaran PJOK di sekolah? Kakak bisa tulis di kolom chat, atau ada yang mau raise hand tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Boleh berdasarkan pengalaman, boleh kakak-kakak, boleh tulis di kolom chat. Oke Kak Vivi, silakan Kak Vivi.
Baik Kak, terima kasih buat waktunya. Jadi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK karena saya mengajar di TK ya, TK Tunas Kasih Ambawang, itu sangat-sangat penting bagi perkembangan motorik anak, gitu ya, motorik kasar anak. Jadi tujuannya itu supaya anak juga lebih terarah, gitu kan, untuk masa-masa tumbuh kembangnya di bagian motorik kasarnya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Vivi. Ini karena Kak Vivi mengajar TK ya tadi ya Kak ya? Ya, jadi masih masa-masa pertumbuhan anak nih ya kan Kak. Jadi memang perlu dilatih. Itu jadi tujuan dari pelajaran PJOK itu melatih motorik kasar yang dimiliki anak-anak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain? Oke, silakan Kak Emi. Terima kasih Kak Monika. Jadi kalau menurut saya pelajaran PJOK ini sangat penting karena untuk anak usia dini sehingga ada keseimbangan antara perkembangan jasmani dan perkembangan aspek-aspek lainnya. Karena kalau misalnya perkembangan kognitifnya bagus, tapi perkembangan jasmaninya kurang, dia tidak akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Begitu kalau menurut pendapat saya sebagai guru TK. Terima kasih. Terima kasih Kak Yomi atas pendapatnya, luar biasa ya. Jadi berkembang, bukan hanya berkembang secara kognitif tapi juga secara jasmani. Ya Kak, yang dimaksud Kak Emi tadi ya. Jadi badannya bugar, sehat, ditambah lagi pikirannya yang cerdas. Itu satu komplit menyeluruh ibaratnya gitu. Tumbuh kembangnya secara menyeluruh. Ada lagi kakak-kakak? Menurut pendapat yang beda-beda? Boleh? Tujuan pelajaran PJOK ini dari tadi TK nih. Mana kakak-kakak yang SMP? Boleh berbagi? Kakak yang mengajar di SMA? Boleh Kak Erwin? Berbagi pendapatnya Kak Erwin? Terima kasih Kak. Kalau saya sih di SD. Di SD itu yang paling dirasakan di pelajaran PJOK itu boleh dibilang salah satu pelajaran yang menyenangkan lah bagi anak-anak kan. Seminggu itu mereka lebih banyak di kelas, mempelajari teori-teori dari kelas. Jadi dengan adanya pelajaran PJOK nih jadi semacam apa ya, hiburan lah buat mereka. Terutama kalau di SD ini kan olahraganya banyak ke dalam bentuk-bentuk permainan. Ya kalau satu hari aja guru PJOK-nya tuh nggak datang, nggak masuk tuh pasti tuh disusul ke kantor. Pak, kenapa nggak masuk Pak? Ini Pak itu Pak. Ya, gitu. Jadi selain kita tujuannya untuk mengembangkan anak secara keseluruhan ya baik jasmani seperti yang tadi disampaikan sama rekan sebelumnya, juga PJOK ini tentunya menjadi fasilitas juga untuk mereka mengembangkan mereka secara mental, sosial dan lain sebagainya Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Erwin, ini sangat menarik ya, betul sekali kata Kak Erwin. Kadang nggak pelajaran PJOK ini ditunggu-tunggu ya kan Kak. Satu hari nggak masuk ini paling dicari gitu kan, menjadi hiburan. Pagi mereka belajarnya di lapangan kan, karena penat kehidupan di kelas, jadi mereka tunggu-tunggu pelajaran PJOK nih. Selain itu juga dapat mengembangkan bakat, poinnya tadi saya ambil. Ya betul, bakat-bakat terpendam anak bisa dilatih melakukan dengan pelajaran PJOK. Tadi saya terima dari Kak Erwin. Oke, bagus sekali tadi menurut pandangan Kak Erwin. Ada lagi kakak-kakak, boleh nih, semakin banyak pandangan, semakin membuka wawasan kita mengenai arti tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu seperti apa. Boleh Kak Endang, ada suara nih Kak Endang ada nih. Halo Kak Endang. Kak Endang bilang itu Kak Monika nggak bisa keluar suaranya, padahal udah capek udah ngomong kata dari tadi. Oh iya Kak. Oh nih di unmute.
Masih Bagaimana unmute Kak Endang. cyberbullying pada murid jenjang Coba yang ada mikrofon tuh Kak Endang, diklik Kak Endang. Udah coba, saya coba. Bisa? Ah, ada suaranya nih, Masya Allah, ada suaranya. Bisa, Kak. Bisa. Akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya kakak-kakak di sini. Saya Ena Suryani dari TK Perintis 2 Sungai Raya. Kayaknya udah sesi kedua jawabannya. Menurut saya tujuan pelajaran PJOK di TK, terutama di TK adalah untuk mengembangkan jasmani dan rohani serta memberi keseimbangan pada tubuh, pada kesehatan anak juga, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Endang. Wah, banyak guru TK ya di sini. Teman-teman. Iya ya, banyak guru TK. Melatih keseimbangan anak ya. Jadi memang dilatih sejak dini pelajaran PJOK nih. Oke, ada lagi sekali lagi. Saya minta boleh suaranya Kak Transiso nih. Wah, kakak yang laki-laki ini cuma 2 ya. Halo Kak Transiso. Oke, siap. Siap, Kak. Boleh Kak, pandangannya apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut pandangan saya berkaitan tujuan pembelajaran di PJOK itu seperti apa yang disampaikan Pak Faisal tadi atau Kak Faisal, itu memang tepat sekali. Ya, tujuannya itu selain untuk untuk anak. Putus-putus Kak suaranya, tunggu dulu Kak. Jelas ini Kak, suara Kakak jelas. Ya, untuk bakat dan minat anak ini tadi berkaitan tentang bakat dan minat anak. Jadi anak-anak itu mempunyai peluang, kesempatan untuk menyalurkan kemampuan anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi lebih bersemangat lagi. Apalagi di dalam sekolah tersebut misalkan ada kegiatan perlombaan. Jadi membuat pembelajaran PJOK itu lebih menyenangkan dan menjadi sebuah idaman gitulah di sekolah-sekolah. Jadi itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Transiso. Ya, dapat melatih bakat, pagi ada pertandingan event-event ya. Nah, yang dicari nih pasti guru PJOK-nya. Tolong latih itu kan seperti itu. Karena memang menjadi tugas kita sebagai guru PJOK juga untuk melatih minat dan bakat anak di bidang olahraga. Oke, kita lanjut. Nah, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir nih, dimulai dari tahun 1982 sampai 2018, hal ini tidak menunjukkan secara signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi ini di Indonesia. Kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini yang menjadi tantangan utama para guru PJOK nih, yaitu yang pertama krisis identitas kakak-kakak. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan
apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Atau yang ketiga nih, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan guru PJOK di yang sekarang ini, kakak-kakak. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran yang engagement peserta didik. Kita hanya fokus pada tujuan utama PJOK itu sendiri, yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini kita hanya fokus pada tujuan PJOK ini saja, kakak-kakak. Di samping itu, ya tadi apakah tujuan itu mungkin banyak ya pandangan, tapi yang menjadi fokus kita yaitu tetap mendorong dan mendukung semua anak. Itu sih tujuan utama. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving dan versus engaging. Nah, ini keterlibatan siswa dalam pembelajaran PJOK. Jadi, pembelajaran PJOK itu bukan hanya terlibat, tapi juga lebih bermakna pembelajarannya. Bagaimana seorang guru PJOK itu menciptakan pembelajaran keterlibatan anak yang lebih bermakna. Atau having fun versus enjoying. Jadi, mereka juga bersenang-senang, tapi mereka merasakan lebih kesenangan itu. Tuh, tidak bersenang tapi menikmati gerakannya. Jadi mereka bukan hanya sekedar senang-senang tapi juga menikmati, sehingga mereka dapat manfaatnya dari setiap kesenangan itu. Nah, ini memfasilitasi belajar menikmati PJOK. Oke, perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nih, guru PJOK yang fasilitasinya. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi, maupun itu gendernya beda, fisiknya beda, tujuan kita sama yaitu untuk semua peserta didik, kakak-kakak. Jadi, tidak ada pembandingannya. Kemudian yang kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini kondisi yang diharapkan. Oke, tujuan dan dampak program PKG ini yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. 2. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, saya rasa sudah memasuki kurikulum Merdeka ini pasti sudah ada komunitas belajar yang ada di sekolah-sekolah kakak. Nah, ini meningkatkan kolaborasi kita, salah satu faktornya. Tujuan dan dampaknya. Kemudian guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Selanjutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi ini tujuannya, kakak-kakak. Jadi peserta didik seluruh Indonesia ini dapat secara mandiri dan berpartisipasi aktif. Jadi mereka sadar pentingnya aktivitas jasmani sepanjang hayat untuk untuk masa depan mereka. Oke, ini ada pengantar, kakak-kakak, pengantar lakukan modul 2.1. Nanti ini kan kita masih masuk di modul 1.1 ya kakak-kakak ya.
nanti kita akan lanjut di modul 2.1, itu lanjutannya akan melakukan luring itu selama seminggu. Nah, nanti itu sebelum luring itu kakak-kakak diminta untuk membuat video pembelajaran, kakak-kakak. Video pembelajarannya selama 30 menit tanpa diedit, ya kakak-kakak ya. Nah, tanpa diedit. Jadi kakak-kakak diminta untuk merekam pembelajaran selama 30 menit, baik itu di kelas maupun di lapangan. Dan nanti akan kakak-kakak upload di YouTube. Nah, linknya akan dilaporkan di LMS. Nanti di modul 2.1. Ini untuk persiapan aja kakak-kakak. Ya. Nah, ini. Nih, praktikan kegiatan pembelajaran berdurasi 30 menit. Kemudian sudut penempatan kameranya harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Suara guru harus terekam jelas. Kemudian unggah perencanaan, nanti ada RPP-nya, kita pelajari bersama-sama, kemudian direkam, habis itu diunggah di LMS kakak-kakak. Nah, sekarang memetakan harapan dan kekhawatiran. Pasti kakak-kakak punya nih harapan dan kekhawatiran selama mengikuti PPKG PJOK nih. Apa saja sih yang menjadi harapan kakak-kakak? Nah, kakak-kakak bisa tulis di link Jamboard, nanti saya kirim di kolom chat. Ya kakak-kakak ya. Tunggu ya kakak-kakak, saya masih membuka Jamboardnya. Oke. Copy selection. Nah, ini boleh Kak diklik masuk ke Jamboard ya kakak-kakak, isi harapan dan kekhawatiran kakak-kakak selama mengikuti PPKG PJOK. Bisa dibuka Kak, silakan. Nah, kakak tinggal klik di ini sticky note-nya. Di samping pensil itu pilih kertas sticky note. Nah, klik, langsung tempel apa harapan kakak-kakak yang ingin kakak dapatkan selama pendidikan PJOK.
Yang di bawah sini, Kak. Ini kertas ini. Dipencet, langsung klik lagi di sininya. Ini klik ini nih. Di bawah pensil. Di samping pensil. Di bawah. Yang di bawah kakak-kakak. Sticky note. Kemudian tulis apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tantangan, dan apa kontribusinya agar harapan dan tantangan sesuai harapan dan dapat mengatasi tantangan. Bisa kakak? Kalau bingung boleh tanya. Sini kak. Gak bisa ya, diklik ya di bawahnya nih ya. Nggak terlihat kah? Sticky note-nya. Sticky note-nya nggak kelihatan. Yang di bawah sini. Samping pensil. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Tunggu ya. Kak Monica, Iya. itu jambotnya hanya bisa melihat, minta tolong diedit biar bisa mengedit. Oh iya kah? Kan hanya bisa melihat tuh. Di bagian atas tuh. Oke. Tunggu. Makanya nggak kelihatan ya. Maaf kak, tunggu ya. File mana tadi ya? Oke. Sabar. Oh, ini mana?
Sudah bisa diedit nih kakak. Yang di sini kakak materi orientasi saja kakak-kakak. Ya. Jadi terhapus. Kita mau ngetik yang mana ya? Yang di sticky note itu nggak bisa kah? Nih. Yang mana? Yang di bawah sini. Yang ada marker itu. Sticky note. Tulisan marker juga. Sticky note. Di samping pensil. Marker. Nah, di sebelahnya sticky note. Ya. Langsung diketik itu ya? Diklik, langsung klik lagi sini. Sticky note-nya nggak ada di sini. Kosong bawahnya. Kosong ya? Kakak ada yang bisa? Ini siapa nih ya? Nah nih. Apa ya tadi ya? Tuh Kak Vivi bisa tuh. Kak Erwin Kak tadi yang nggak bisa. Iya, saya nggak bisa, tampilan sticky note-nya nggak ada di sini. Lihat ya, Kak Erwin. Coba masuk lagi Kak Erwin. Keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke, dicoba. Yang lainnya kakak aman ya? Nggak bisa Kak. Kalau nggak bisa boleh tulis di kolom chat aja kakak. Di kolom chat aja nanti dibacakan. Kalau misalnya memang bisa di sini, di sini di Jamboard. Udah bisa dah Kak. Udah. Pertanyaannya bisa ditampilkan nggak Kak? Coba nih. Apa ya harapan? Apa ini? Terhapus ya. Sama Kak, masih belum nemu lagi. Di kolom chat boleh Kak. Di kolom chat aja. Kok bisa ya Kak Erwin ya? Tampilan sticky note seperti pensil, kertas gitu nggak ada di saya. Kakak pakai laptop atau HP? Pakai laptop. Laptop ya? Udah bisa ya? Coba Kak Erwin. Kak Erwin atau Kak Romansyah? Kak Erwin ya? Erwin Kak. Kak Erwin nggak ada masuk nih di. Harus
itu dulu kak, sync up pakai email dulu kak gitu. Kakak gimana tadi masuknya? Langsung masuk atau masuk pakai alamat email? Ada opsi continue with Google atau sync up with email. Apakah harus diklik salah satunya atau gimana? Atau sudah otomatis saja tadi harusnya klik lewat link tadi yang disampaikan kakak? Kakak masuk lewat link kah tadi? Lewat link chat kan? Ya, lewat link chat. Terus tampilannya nggak ada seperti yang di layar presentasi itu, nggak ada sticky note-nya. Masuk kemana tuh kak? Ini cuma ada welcome to Figma, create account to edit and collaborate on this file, continues with Google atau sync up with email. Iya, berarti kakak pakai akun ya. Kakak-kakak yang lain pakai gitu juga enggak tadi masuknya? Kak Endang, boleh Kak Endang tadi masuknya langsung ya? Boleh. Pakai kolom chat aja kak. Takut nanti saya. Kak Irwin gitu ya? Soalnya ini dari sononya ini seperti ini. Kak, tampilkan pertanyaannya kak. Iya. Nah, ngapa lari ke sini? Kalau punya saya tuh kak harus masuk dulu tuh kak. Jadi kita harus sync in dulu. Boleh kalau kakak tahu? Kalau kakak tahu? Baru mencoba juga sih kak ini Faisal. Kayaknya kita harus login dulu. Soalnya saya juga muter-muter nggak bisa tadi. Iya. Jadi perlu login dulu menggunakan akun Gmail. Iya, saya tadi buka login dulu pakai ID belajar baru bisa masuk. Oh iya, ID belajar. Kau pakai ID belajar bukan? Saya pakai akun Gmail. ID belajar bukan? Bukan. Pantesan. Pakai ID belajar. ID belajar. Tapi bisa. Oh bisa? Nah, bisa. Bisa masuk di akun Gmail. Nggak, maksudnya bisa masuk ke Jamboard nih? Bisa. Oh bisa ya? Ya harus memang akun belajar ID sih. Ini di sini pertanyaannya di bawah tadi nih. Harusnya di atas ini ketutup. Ini ada Kak Transisu nih. Nah. Ya. Lagi apa dia? Ngisi LMS kok. Enggak. Dikasih waktu ngisi LMS. Sebelum mulai belajar sedang mengisi refleksi. Kak Basya udah masuk, Kak Emi, Kak Endang, oke. Semangat Kak Erwin. Kayak di belajar coba Kak. Bisa Kak Erwin? Kalau nggak bisa boleh di kolom chat. Kakak yang lain gimana? Baca nih ya. Besarannya. Pertanyaannya di bawah ya kakak. Kok di atas ketutupan? Izinkan masih belum bisa, coba create pakai email juga tadi masih belum bisa sama masih. Pakai Gmail kak? Tadi belajar? Pakai email sama juga, nggak mau.
pakai di kolom chat aja Kak, nggak apa-apa. Oke. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa kan? 30 menit. 30 menit. 1 jam setengah. Kalau 2 JP berarti 1 jam? Setengah. 1 jam 30 menit ya? Ibu lagi ngomong dia. Boleh Kak Fiza. Ada yang nanya tadi Kak Fiza Kak Erwin? Nanya. Halo Kak Erwin, mau nanya? Iya Kak. Izin bertanya nih. Pertanyaannya Kak. Oh, apa yang mau pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya, Kak. Apa yang menjadi harapan Kakak selama pendidikan PKG PJOK? Apa yang menjadi tantangannya? Bos, panjang-panjang nih. Ini Kak Endang nih. Tulisannya mana, Kak? Kak Endang warna kuning ini. Kak Romansyah. Tulis. Itu di antara harapan dan kekhawatiran boleh dijadikan satu enggak? Boleh. Karena Nok misahkan belum pandai. Misahkan? Maksudnya jawabannya ditempatkan di kolom yang sesuai yang ada itu. Oh. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Boleh. Punya saya yang pink, Kak, bukan kuning. Nih, siapa nih? Saya hapus ya. Hapus ya, Kak. Oke. Oh iya, ini saya juga pink loh, Bu Endang. Oh iya, Kak Endang pink. Oke. Kopi pink sih. Kak Romansyah nih. Apa nih Kak tantangannya nih Kak? Mantap nih Kak Vivi. Kenapa jadi tergerak itu? Siapa ini? Ini kakak salah tempat nih di atas nih harusnya. Nggak apa-apa. Apa ini?
Hmm. Halo, Assalamualaikum. Kakak itu kalau udah selesai ngetik, dibiarin aja apa di-share? Biarin aja. Dibiarin aja, Kak. Biarin aja ya. Sudah, Kakak? Ini ya.
Panjang nih Kak Abasyah nih. Boleh Kak Abasyah bacakan harapannya? Boleh ya. Terlihat Harapan saya dalam mengikuti diseminasi PJOK ini dapat bermanfaat bagi peserta didik, terutama untuk jasmani anak. Namun tidak hanya di jasmani, diharapkan juga dapat mengembangkan kemampuan yang lainnya. Harapannya jasmaninya berkembang dengan bagus, jadi dapat mengembangkan juga kemampuan yang lainnya, baik itu bahasa, emosionalnya, kemandirian, dan pengetahuannya. Terus tantangan yang saya hadapi sekarang dalam mengembangkan jasmani anak, ruang kelas yang terbatas, karena sekolah saya lagi ada pembangunan ruang kelas baru. Jadi untuk pengembangan jasmani ini kami solusinya menumpang ke halaman masjid yang ada di sebelah dekat sekolah kami. Itu yang menjadi harapan, tantangan, dan solusi yang saya hadapi saat ini. Oke, terima kasih Kak Abasyah. Terima kasih Kak Oti. Bisa di atas ya tantangannya ya. Insya Allah. Lanjut Kak siapa ini ya? Boleh Kak Endang suaranya, pendapatnya. Ya Kak, pendapat harapan saya ingin pendidikan PKG PJOK ini berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini saja. Kemudian mendapatkan ilmu tentang PJOK yang benar, yang benar-benar kalau selama ini kan kita kalau di TK itu kan ya ilmunya pendidikan PJOK itu kan hanya sebatas yang sudah pernah kita pelajari, tapi untuk sedetail untuk menjadi PJOK itu kita belum ada ilmunya sampai di situ. Saya harapkan dengan kegiatan pendidikan PKG PJOK ini kita akan dapat ilmu yang lebih, yang benar-benar jelas gitu sepertinya, khususnya untuk perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Karena selama ini kami memang guru TK itu tidak ada ilmu PJOK yang khusus PJOK seperti itu tidak ada, karena kami kan guru kelas. Jadi walaupun guru kelas kami tidak mendapatkan pendidikan PJOK seperti itu, yang benar-benar materinya seperti itu Kak. Oke, tantangannya nih. Tantangannya guru harus lebih aktif. Nah, di sini kita sebagai guru harus lebih aktif dan kreatif pada kegiatan PJOK di sekolah. Bagaimana kegiatan PJOK dapat membuat peserta didik lebih semangat. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan PJOK, kegiatan olahraga di sekolah seperti itu Kak, saya rasa. Jadi guru harus aktif dan kreatif sepertinya. Harus kreatif ya. Lanjut kontribusinya. Kontribusinya dengan mengikuti pendidikan PKG PJOK ini, saya akan mengajak rekan-rekan saya yang ada di sekolah saya untuk lebih mempelajari tentang kegiatan ini, dan saya akan mengadakan kayaknya sosialisasi di komunitas belajar saya. Saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan saya untuk mengembangkan lagi kegiatan PJOK di sekolah saya. Seperti itu kayaknya Kak. Oke. Ya, dapat mengembangkan kompetensi ya Kak ya, tujuannya mengembangkan kompetensi, kemudian tantangannya lebih aktif lagi gitu ya kayak, karena guru TK seperti itu kan, dan kreatif. Ya kreatif, aktif dan kreatif. Iya. Ya, betul. Lanjut ke kontribusinya ya, memang komunitas belajar salah satu wadah dalam kita berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Sekali lagi ya, boleh dari Kak Herwin kali ya. Boleh Kak Herwin? Kasihan Kak Herwin, nggak bisa masuk. Kak Herwin, Oke, siap, Bu. Oke, siap. Terima kasih.
Untuk harapannya dalam kegiatan PKG PJOK ini, harapan saya tentunya mendapatkan pengalaman, menambah pengetahuan baru, teman-teman baru, juga terutama pengembangan untuk diri. Kemudian tantangannya untuk mencapai harapan saya tadi tersebut adalah mengatur waktunya, Kak. Mengatur waktunya dengan kegiatan dan juga kesibukan yang lain. Tapi insya Allah dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, ya saya berkomitmen dan memprioritaskan ini sebagai bentuk pengembangan diri tadi, usaha untuk pengembangan diri tadi. Kemudian bagaimana cara berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, ya berusaha dengan baik mengikuti setiap materi, terutama dari kakak-kakak fasilitator yang terlebih dahulu sudah mendapatkan materi sebelumnya yang didiseminasikan kepada kami, agar nantinya materi tersebut dapat kami implementasikan dengan baik pula terhadap siswa dan juga lingkungan saya di sekolah terutama. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erwin. Ya betul ya, kita juga bisa dapat teman-teman baru nih dari kakak-kakak hebat nih. Pengalaman udah pasti, ya kan, ilmu juga kalau misalnya diikuti dengan sungguh-sungguh banyak sekali manfaatnya Kak. Yang dapat saya ambil yang kelas saya pelajari selama 3 bulan itu banyak sekali yang ilmu-ilmu baru yang saya dapat dan saya rasa itu salah satu faktor penting gitu dari kegiatan ini. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi selain juga dapat kompetensi baru, juga dapat pengalaman dan dapat kawan-kawan yang hebat nih dari berbagai jenjang ya kakak-kakak ya. Oke, boleh kita next ya kak. Saya maaf saya tidak bisa baca satu-satu nih, nanti waktu kita semakin sore. Lanjut. Oke. Boleh yang belum isi diisi aja, nanti akan tersave di Figma-nya. Ini menjadi khawatiran kakak-kakak ya, dan ini kan di Jamboard apa yang harapan tadi udah dibacakan oleh kakak-kakak perwakilan saja tadi. Kemudian kakak-kakak nanti setiap tatap maya kita perlu melakukan kesepakatan pembelajaran nih kakak-kakak. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup nih Kak. Ya, kalau bisa ini dalam keadaan on cam. Untuk nanti ya, untuk tatap maya selanjutnya. Nah, ini kesepakatan kelas bersama untuk tatap maya berikutnya. Karena banyak nih tatap maya nanti kita nih. Mungkin kakak-kakak ada yang mau menambahkan, boleh? Apa nih Kak, mau ditambahkan? Saya catat, saya buat lagi nanti. Boleh Kak? Siapa nih yang resen? Ada yang resen? Boleh Kak ditambahkan kesepakatan kelas pembelajaran biar semuanya enak nih, nyaman nih belajarnya. Ada lagi kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Cukup Kak. Halo Kak. Cukup Kak. Cukup. Izin bertanya Kak Puja Herwin. Boleh Kak. Silakan Kak. Terkait untuk pertemuan selanjutnya yang seperti ini, kalau umpamanya ada salah seorang dari kita atau mungkin saya nanti misalnya berhalangan, terlambat mungkin separuh waktunya hingga ketinggalan materi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditunda atau dihindari, apakah materi-materi seperti ini direkam dan bisa kami akses gitu videonya untuk kami pelajari lebih lanjut?
walaupun tidak bisa langsung gitu Kak. Terima kasih. Oh boleh Kak, boleh. Kita akan kasih materinya di grup ya. Kalau misalnya, tapi kakak harus izin dulu ya Kak, keterlambatannya kenapa gitu. Konfirmasi aja, ya Kak? Oke, Kak, siap. Oke, siap. Berarti ini aman ya kesepakatan pembelajaran kita ya. Oke Kak Vivi, silakan Kak Vivi. Ya, terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Masalah untuk buka harus selalu dalam keadaan on cam gitu. Iya. Kalau memang dia kalau kita tetap mayanya itu di jam-jam segini sih nggak masalah, tapi kalau ada waktu di mana pagi itu seperti apa kira-kira ya Kak ya? Iya, benar. Gimana Kak kalau misalnya bentrok atau gimana? Sore. Bisa diulangi Kak Vivi? Oh iya, apakah memang kegiatan kita seperti tatap maya kayak gini itu di sore hari? Iya Kak, misalnya biasanya sih karena di jadwal sih harusnya jam 1:30 ya, karena saya mengingat sekolah-sekolah kan jauh, jadi saya ambilnya jam 2. Seperti itu, karena takut buru-buru gitu Kak. Sesuai kesepakatan sih Kak, tapi kalau misalnya kalau dari pusat sih memangnya jadwalnya jam segini. Kak Vivi berhalangan atau gimana nih? Untuk masalah ini aja sih Kak, untuk masalah on cam-nya aja. Itu kalau diwajibkan memang harus semua, berarti mau nggak mau on semuanya tanpa ada yang mematikan gitu loh. Iya betul Kak. Boleh kakak di on cam biar bisa dilihat wajah-wajahnya. Maaf Kak, izin. Iya. Izin bertanya nih. Oh boleh. Ini memang nih sama seperti apa yang disampaikan Kak Vivi tadi. Jadi kalau saya itu kalau bisa lah Kak sepakat dengan kalau seandainya on cam kameranya itu enggak kita on cam kan gitu. Kira-kira bisa tidak? Soalnya mengingat bahwa kan masih satu atap nih Kak. Jadi kita itu masuknya di siang hari Kak. Bukan di pagi hari kita. Kalau misalnya ada kegiatan lain bentrok enggak apa-apa. Iya. Izin aja. Misalnya lagi di jalan kan, nggak mungkin kan kita harus on cam kan. Nah, itu konfirmasi aja, enggak apa-apa. Maksudnya kita kan sekolahnya masuk di sore hari Kak. Masuk di sore hari, jadi takutnya berkaitan tentang jadi boleh enggak kameranya kita enggak aktif? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak. Enggak apa-apa. Yang penting konfirmasi aja ya. Siap. Kak Sisu, izin ya sama kepala sekolahnya, enggak usah masuk dulu. Jangan. Kita sih maunya gitu Kak Visa, tapi takutnya nanti ditegur gitu. Kan udah ada surat izinnya. Iya sih. Majalah kepala sekolah. Saya juga tadi Kak Sisu. Iya siap. Ini cerita sedikit ya. Lanjut ya kakak ya. Masih ada modul 1.1 nih. Iya siap. Ya tadi kalau PP tuh di rumah dengan tempat tugasnya 4 jam, 2 jam pergi, 2 jam pulang. Tadi kalau sampai selesai ngajarnya nggak bakalan dikejar sampai di rumah jam 2. Paling awal itu 2:30 baru bisa sampai. Jadi ya terpaksa lah tadi izin 1 jam pelajaran aja. Jam 9 istirahat hotel langsung pulang. Halo kakak. Ya kamu nih. Belum berubah ya di ini ya? Di share screen belum berubah ya? Oke. Kita lanjut ya ke
Ya, kakak-kakak, tujuan sesi kali ini kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama asosiasi. Ya, ini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri kakak-kakak. Kita masuk di refleksi perubahan paradigma diri. Nah, kakak-kakak, tujuan sesi ini yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Pasti kakak-kakak setiap melakukan pembelajaran PJOK melakukan refleksi dan memperbaiki pelajaran sebelumnya gitu kan, pelajaran berikutnya. Kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, agendanya mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisis cerita. Nah, ini menurut Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi jangan malu bertanya ya kakak-kakak. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Boleh? Ada yang mau berpendapat, kakak-kakak? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Boleh kakak-kakak? Kak Tri Widya Stuti boleh? Kegiatan ya kakak ya? Kak Tri ya? Kak Romansyah boleh. Kak Romansyah, halo. Kak. Kak Romansyah. Mana Kak Romansyah ini? Kak Emi aja deh, Kak Emi. Halo Kak Emi. Oke, boleh kakak-kakak yang mau raise hand boleh? Ayo kakak-kakak yang dari SMA, SMP belum kenalan nih. Saya coba menjawab ya Kak. Boleh. Silakan Kak. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi, yaitu agar kita tahu atau kita mengetahui kelemahan kekurangan dari satu kegiatan itu. Kita juga bisa memahami respon orang yang kita berikan kegiatan itu, sehingga kita bisa merefleksi kembali, mengulang kembali apa menjadi kelebihan dan kekurangan. Seperti itu Kak. Iya. Kalau Oke, makasih ya Kak Endang. Ini penting untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu, kemudian kita dapat perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Apa itu refleksi? Boleh Kak Basia, boleh Kak pandangannya, berbagi pandangan. Halo Kak Basia. Masih unmute kali Kak. Halo. Apa sih itu refleksi? Refleksi itu
itu saya ya Mbak. Iya. Saya Kak. Oke, silakan Kak. Refleksi itu pandangan kita dari apa yang sudah kita lakukan, kita untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang sudah kita lakukan. Refleksi ya. Oke, terima kasih Kak Basia ya bisa melihat kelebihan kita ini, kekurangan kita ini. Kelebihan kita pertahankan, kita tingkatkan lagi. Nah, menjadi kekurangan itu yang kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Iya, dan apa yang kita lakukan. Iya. Selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Apa yang bisa kita refleksikan nih? Boleh Kak Transisu? Kak Transisu boleh? Kak Imi boleh juga deh, Kak Imi aja. Halo Kak Imi. Iya, halo Kak Monika. Apa yang bisa kita refleksikan nih sebagai seorang guru PJOK? Apa yang kita refleksikan atau mengapa? Apa aja, apa yang bisa, boleh mengapa juga boleh. Yang ketiga nih Bu, poin ketiga. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Apa yang bisa kita refleksikan? Oh ini berarti sebagai guru PJOK yang kita refleksikan apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah sudah sesuai dengan usia anak yang kita ajar. Itu salah satunya kalau menurut saya. Kalau kemudian yang keduanya, apakah prosesnya atau tahapannya itu sudah benar atau belum? Begitu Kak Monika. Terima kasih. Cukup itu dulu. Setuju ya dengan Kak Emi karena apakah sesuai dengan kebutuhan anak, apakah itu sudah menjadi apa yang benar-benar dibutuhkan anak, itu juga menjadi apa yang direfleksikan selama menjadi guru PJOK. Dan juga tahapan-tahapannya sudah sesuai gitu kan, yang sudah direncanakan, itu juga bisa menjadi bahan refleksi kita sebagai guru PJOK. Makasih ya Kak Emi. Lanjut, nah tindakan seorang guru. Tindakan rutinnya yang pasti mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, refleksi perbaikannya, tindakan refleksinya mengabsen dengan cara yang berbeda. Boleh, apalagi guru TK kan pasti banyak cara. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, dengan media yang ada di lingkungan sekolah, berbagai media lah. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan, atau keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain. Nah, ini berupa tindakan reflektif. Tentu kita juga perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan siswa dan membuat siswa menyenangkan, gitu, pembelajaran menyenangkan. Nah, ini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ini juga bisa dilakukan untuk merefleksi diri. Kemudian ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatnya praktik yang dilakukan. Ini bisa dilihat dari hasil belajar anak. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Nah, ini biasa ide-ide kalau misalnya pembelajarannya itu kan kurang gitu, jadi ada gimana kalau cara ini, biasa ada yang berpikir terbuka aja. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, ini bisa jadi referensi berbagai di media sosial, banyak referensinya. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ini salah satu rekan sejawat yang selalu kita ini ya sebagai teman berkolaborasi.
Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang telah dipelajari, yang sudah dipelajari. Nah, ini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Kemudian analisis cerita nih. Oke, ada sebuah cerita. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari tangan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang kakak-kakak lakukan? Boleh raise hand. Kakak-kakak, bagaimana praktik mengajar yang kakak lakukan? Kemudian hubungkan dengan yang Pak Raga lakukan. Boleh kakak-kakak berbagi pengalamannya? Atau mau dilihat ceritanya tadi? Nah, ini. Gimana nih pengajaran PJOK? Guru TK ini rata-rata itu ya, guru kelas ya. Guru SD, SMP, SMA nih yang biasa nih. Tapi ceritanya sudah sangat jelas ini ke pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Raga. Boleh kakak-kakak berbagi pendapatnya? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Boleh Kak Herwin? Mana Kak Herwin? Halo Kak Herwin. Izin Kak, kalau untuk ini saran mungkin kakak-kakak dari SMP atau SMA bisa berbagi, karena kalau untuk materi basket ini biasanya materinya untuk SMP dan SMA nih Kak. Ya, Kak Romansyah. Kak Romansyah, halo? Ya, halo Kak. Nah, boleh Kak berbagi Kak? Ya, untuk ini pengajaran, tapi kok saya itu bukan di bola basketnya, tapi di passing bawah, permainan bola voli Kak. Iya, boleh Kak. Jadi memang ketika kita bagi kelompok, yang satu itu ada yang menghitung bola berapa kali, itu sudah ditentukan. Yang satu itu menginstruksikan bagaimana cara passing atas yang benar. Itu yang saya lakukan di sekolah SMA. Jadi memang anak itu memang agak lebih antusias pada saat anak ini melatih. Dan saat anak itu menghitung kawannya dan satu berperan menjadi yang melakukan.
Eh, lalu nanti semuanya itu Kak evaluasi di mana kesalahannya. Kok bisa misalkan hitungannya sampai 1 sampai 10. Jumlah jatuhnya bola ada 3 kali. Ketika anak itu tidak sampai 10, mana yang salah nanti? Yang siapa yang harus disalahkan? Kita harus sama-sama memberi anak-anak berpendapat masing-masing dan saya bergantian seperti itu. Itu mungkin itu hanya itu yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Romansyah berbagi pengalamannya melibatkan murid dalam ikut menilai rekan sejawatnya. Itu juga adalah salah satu tindakan pembelajaran yang bermakna tuh Kak. Karena dia bisa merefleksi sesama temannya, menilai temannya, juga bisa melihat kan apa yang menjadi kekurangan temannya. Nah, itu bisa melibatkan siswa secara langsung. Berarti sama ya dengan Pak Raga tadi, cuman bedanya Kak pembelajarannya aja yang beda. Oke, yang kedua, apabila Kakak menjadi Pak Raga, seperti apa yang refleksi apa yang perlu dilakukan? Kira-kira nih. Oh, Kak Romansyah tadi dari SMP atau SMA, Kak? SMA Kak. Oh, SMA. Oke, yang SMP ada nggak ya SMP? Kak Transisu SD ya? Endah. Kak Umi ada kali Kak Umi? Halo Kak Umi? Kak Vivi aja deh, ada Kak Vivi? Kak Vivi. Kak Endang aja deh Kak. Boleh nih Kak, kalau Kakak menjadi Kak Raga, apa nih kira-kira yang perlu direfleksikan? Bisa dibuka lagi enggak Kak? Ditanya. Kalau menurut saya, jika saya menjadi Pak Raga, saya akan memulai proses dengan jadi kan dikatakan Pak Guru, Pak Raga kan atletis, energik dan antusias. Jadi menurut saya sebelum melakukan kegiatan permainan basket, menurut saya dia harus melakukan ice breaking kayaknya seperti itu. Kayak di TK kan itu kita harus melakukan ice breaking atau pemanasan dulu. Nah, mungkin kalau saya jadi Pak Raga, saya juga akan melibatkan seluruh siswa, murid saya untuk menilai temannya. Kalau di TK itu namanya menghargai teman, seperti itu. Menghargai hasil karya teman, seperti itu Kak, kalau di TK. Jadi saya sependapat dengan Pak Raga melibatkan murid untuk menilai murid lain. Dan saya akan merefleksinya dengan itu Kak, melakukan kegiatan ice breaking sebelum kegiatan intinya, seperti itu. Makasih Kak Endang. Jadi menurut Kak Endang harus pemanasan dulu ya Kak, biar lebih semangat gitu kan sebelum memulai kegiatan, jadi melakukan ice breaking. Diselipkan bisa, diselipkan sebelum pembelajaran 2-3 menit, itu kan bisa ice breaking. Oke, terima kasih ya Kak Endang ya. Sama. Oke, pertanyaannya udah. Nah, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian kedua, sampai berjumpa pada sesi tatap muka selanjutnya. Nah, ini udah selesai nih Kakak. Nanti Kakak akan diminta untuk mengisi refleksi pengembangan di LMS
dipantau terus ya kakak-kakak ya, karena itu akan menjadi penilaian tersendiri. Kakak juga diminta untuk melakukan refleksi nanti. Pokoknya baca-baca aja di LMS. Di situ udah ada ketentuannya dan tata cara menjawabnya. Kalau misalnya bingung, boleh diskusikan di grup kakak ya. Nah ini nanti kita akan ada pertemuan lagi. Saya akan infokan untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu tatap maya pertama kita. Mungkin ada yang mau memberi refleksi dulu kali ya, boleh ya? Terakhir, kata-kata terakhir. Boleh kata-kata terakhir selama Zoom hari ini, pelajaran yang masih ingat gitu, kata kuncinya. Boleh, Kak Emi, boleh kata-kata terakhir sebelum berakhir. Oke, terima kasih Kak Monika. Kata-kata terakhir yang paling saya ingat adalah bahwa setiap pembelajaran harus melakukan refleksi. Itu saja. Kemudian saya juga minta maaf apabila kurang fokus. Insya Allah selanjutnya saya usahakan dikondisikan. Makasih Kak Monika, maaf. Terima kasih Kak Emi. Terima kasih untuk meluangkan waktu. Tengah sibuk kan masih bisa ini ya, menyempatkan guru-guru hebat ini. Oke, berarti kita menjadi guru harus reflektif, Kak Emi tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari diri saya, perkataan saya mohon maaf. Dan saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muni. Sama-sama. Untuk kakak, untuk jamnya aman ya, jam 2 ya? Atau mau? Aman ya? Kalau untuk SMA sih aman nggak? Nggak tahu yang lain. Kalau untuk saya Kak, mungkin Kak, karena kita masih satu atap nih kan Kak Monik. Jadi kita itu bergantian dengan SD. Jadi kita masuknya di siang hari Kak, jam 1 gitu kita baru mulai masuk kegiatan pembelajarannya. Nggak apa-apa Kak, yang penting bisa ya Kak ya, nyelip-nyelipnya. Bisa, siap dikondisikan Kak, siap. Siap, kasih tisu. Oke Kakak, jangan lupa pantau LMS-nya, jangan lupa upload fakta integritasnya dan surat izin atasannya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Muni semuanya. Stop. Kak Monika. Iya. Saran gimana kalau kita bikin grup khusus kelompok ini yang ada kakaknya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa bikin WA grup itu. Enggak sama kita